Bab 6141. Saat ini, Jacob sedang berada di kantornya sendiri di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Sibuk membuat rencana jalan-jalan ke Dubai. Mendengar Ervin mengatakan bahwa apa yang dia pikirkan terungkap. Dia langsung tertarik dan berkata dengan cepat. Anda datang ke asosiasi untuk mencari saya dan datang ke kantor saya untuk wawancara. Oke. Ervin langsung setuju dan berkata. Presiden Wilson, tunggu sebentar, saya akan segera ke sana. Jacob buru-buru merendahkan suaranya dan mengingatkan. Ngomong-ngomong, sesampainya di sini, jangan panggil saya Presiden Wilson di depan orang lain. Panggil saya Wakil Presiden Wilson, Anda mengerti? Ervin pintar, bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini? Alasan mengapa dia menyebut Jacob Presiden Wilson daripada Wakil Presiden Wilson adalah untuk menyenangkannya. Tetapi tentu saja gelar ini tidak bisa sembarangan digunakan di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jadi dia tersenyum dan berkata, Presiden Wilson. Anda selalu dapat yakin bahwa saya akan mengurus semuanya. Setelah menutup telepon, Ervin pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi secepat mungkin. Saat ini, di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, hanya ada sekitar selusin orang di lusinan stasiun kerja. Namun banyak sekali perlengkapan kantor atau barang pribadi di puluhan tempat kerja. Yang membuat Ervin merasa sedikit aneh. Setelah dia bertanya, seorang karyawan membawanya ke kantor Jacob. Setelah mengetuk pintu, dia membuka pintu dan berkata kepada Yakub. Wakil Presiden Wilson, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Jacob mendongak dan melihat Ervin di belakangnya, dan melambaikan tangannya. Oke, biarkan dia masuk, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Oke, Wakil Presiden. Karyawan itu mempersilakan Ervin masuk ke dalam kantor, lalu menutup pintu dan pergi. Ervin mendatangi Jacob sambil tersenyum dan duduk di kursi di depan mejanya. Setelah duduk, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Presiden Wilson, ada begitu banyak tempat kerja di luar, mengapa tidak ada orang di sana? Jacob dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata. Jangan panggil saya Presiden Wilson, panggil saya Wakil Presiden Wilson. Ervin tersenyum nakal, lalu berkata, tidak ada orang lain di sini, jadi jangan khawatir. Lagi pula, menurutku Anda harus segera mencopot nama Wakil Presiden. Yakub berkata dengan berpura-pura rendah hati. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sebelum saya melepasnya secara resmi. Saya Wakil Presiden, dan saya tidak bisa melampauinya. Setelah mengatakan itu, Jacob mengetuk meja dan berkata. Kamu baru saja bertanya mengapa ada begitu banyak tempat kerja kosong di luar, kan? Ervin mengangguk berulang kali, ya. Jacob mengulurkan dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah tempat berkembangnya Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Semua orang tidak berada di bawah tekanan, dan kami tidak memiliki tuntutan berlebihan terhadap karyawan di bawah. Datanglah di pagi hari ketika kamu bisa bangun, atau datanglah di sore hari jika kamu tidak bisa. Setelah cukup duduk di sini, pria bisa mengajak temannya untuk minum kopi, dan wanita bisa mengajak pacarnya pergi berbelanja. Yang harus mereka lakukan hanyalah memberikan alasan untuk pergi mengunjungi penulis kaligrafi dan lukisan. Saya biasanya melakukan itu. Saya tidak sering tinggal di sini. Saya dulu suka pergi ke universitas untuk lansia untuk berbicara omong kosong. Sekarang saya tidak suka pergi ke sana. Saya belum mengembangkan proyek berikutnya untuk menghabiskan waktu. Setelah mengatakan itu, Jacob melambaikan tangannya karena bosan. Jangan bicarakan ini. Saya kesal sekali, mari kita bicara tentang proyek yang Anda sebutkan, bagaimana cara melakukannya. Ervin tersenyum dan berkata cepat, saya pergi ke Jalan Antik untuk menanyakannya hari ini. Orang bernama Yo kembali kali ini dengan total dana ratusan ribu. Jika dia dibutakan dan kehilangan ratusan ribu ini, bukankah dia akan hancur? Tidak hanya uangnya yang hilang, tetapi reputasinya juga akan hilang. Jika saatnya tiba, dia harus melarikan diri dari Jalan Antik itu dengan putus asa. Maka musuhmu akan mencicipinya. Ketika Yakub mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Kemarin, putri dan menantunya juga mengatakan bahwa dia bisa masuk dengan cara memukuli seseorang. Dia sekarang menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan dan pesaing paling dominan untuk presiden berikutnya. Jika dia terluka karena memukuli seseorang atau mempekerjakan seorang pembunuh. Jika ditangkap, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan pasti tidak akan mampu bertahan.
Namun metode Ervin jauh lebih baik. Bukan saja dia tidak harus memikul tanggung jawab apapun, tapi dia juga lebih merugikan Peter. Bahkan jika dia membiarkan dirinya menamparnya 2 kali. Itu tidak akan berarti. Melihat dia kehilangan semua uang dan reputasinya akan membuatnya merasa lebih bahagia. Memikirkan hal ini, dia langsung bertanya pada Ervin. Adakah yang bisa memastikan bahwa dia pasti akan menarik perhatian? Ervin berkata dengan sangat hati-hati, Presiden Wilson, jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang pasti akan menarik perhatiannya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada jaminan, tetapi saya dapat menemukan ahli yang berspesialisasi dalam kecurangan. Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Anda maksud dengan orang yang ahli dalam menyontek? Ervin menjelaskan, ada terlalu banyak barang palsu di industri barang antik. Dan mereka dijual di warung pinggir jalan. Barang antik dan kebohongan adalah warisan nenek moyang atau hanya digali dari lokasi pembangunan. Semuanya adalah hasil kerajinan tangan yang diasamkan dan sudah tua. Itu adalah bentuk penipuan yang paling rendah. Mereka dirancang untuk menipu orang bodoh. Mereka digunakan di jalan-jalan antik untuk menipu orang asing atau mereka yang tahu sedikit. Bagi sepasang kekasih, itu adalah level yang berbeda. Selain itu, ada beberapa ahli pemalsuan yang berspesialisasi dalam membuat barang palsu untuk menipu pemain besar yang kaya dan bahkan para ahli. Saat dia berbicara, Ervin berkata lagi, keterampilan memalsukan master seperti ini sangat realistis. Mereka biasanya pertama kali menemukan tiruan tinggi dari sesuatu dari dinasti Tang, Song, Yuan, dan Ming di zaman modern atau bahkan dinasti Qing pertengahan dan akhir. Dan kemudian mengubahnya menjadi produk terbaik yang sesuai dengan karakteristik periode tersebut. Seperti menggunakan tiruan Qing dari dinasti Yuan. Porselen, yang berpura-pura menjadi porselen dinasti Yuan, sesuatu yang harganya puluhan ribu, tiba-tiba berubah menjadi ratusan atau puluhan juta. Yang paling kuat adalah mereka yang menggunakan Chenghua Doucai tiruan dinasti Qing untuk menyamar sebagai Chenghua Doucai asli. Ada seorang kolektor besar yang saya tipu dengan 100 juta untuk secangkir panci ayam. Ervin melanjutkan dengan alis berseri-seri, Presiden Wilson, pikirkanlah, jika kita dapat menemukan sesuatu seperti ini, kita dapat menawarkannya kepada Liang Yun dengan harga ratusan ribu. Saat Liang Yun melihatnya, teman baik, benda ini setidaknya bernilai 1 juta. Kamu harus menerimanya, apapun yang terjadi. Saat dia benar-benar menerimanya, mari kita cari saluran untuk menyebarkannya. Katakan saja itu palsu, atau dia akan menghancurkan tangannya. Kaudi. Bab 6142. Yakub mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Lebih baik memukul tangannya. Dia akan kehilangan semua uangnya. Sialan Bali Matar ini. Dia tidak menyangka akan berada di tempatnya saat dia memukulku. Mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, Ervin, jika kita benar-benar melakukan ini, apakah itu ilegal? Hukum macam apa yang menjadikannya ilegal? Ervin berkata sambil tersenyum, penjualan barang antik tidak pernah menjanjikan kesetiaan. Lelang di seluruh dunia tidak akan menjaga kepercayaan mereka, apalagi transaksi pribadi. Anda harus bersedia menerima kekalahan. Baiklah. Yakub bertanya lagi. Bisakah kamu mendapatkan hal seperti itu? Ervin tersenyum. Berkata, saya bisa mendapatkannya, tapi saya tidak yakin berapa biayanya. Karena meskipun hal semacam ini palsu, itu tidak sia-sia. Sebaliknya, semakin realistis, semakin mahal biayanya. Saat berbicara, Ervin menjelaskan, benda ini memiliki sifat yang sama dengan uang kertas palsu. Jika Anda menarik uang 100 yuan, bahkan anjing kuning besar di desa pun akan tahu bahwa itu palsu. Maka diperkirakan satu potong akan bernilai 1 sen. Kalau saja kamu bisa membodohi lelaki tua dan perempuan tua yang menjual sayuran di pasar pagi. Saya kira satu potong bernilai 10 atau 20 yuan, dan hanya bernilai 30 jika Anda memecahkannya. Jika kebanyakan orang dan pendeteksi uang tidak dapat melihatnya, sepertinya asli. Akan ada orang yang mau membelinya dengan harga 50 atau 60. Pada titik ini, Ervin takut Jacob akan mengkhawatirkan biayanya. Jadi dia segera menepuk dadanya dan berkata, Presiden Wilson, jangan khawatir, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan mengurusnya. Tidak peduli berapa biayanya, Anda tidak perlu membayar sepeser pun.
Jacob memutar matanya dan berpikir. Sialan, Ervin, kamu rubah tua bilang melakukan hal semacam ini tidak ilegal. Pada saat itu, bukankah semua uang yang kamu tipu dari Peter akan masuk ke kantongmu sendiri? Jika Anda berinvestasi 50,000 yuan dan mendapatkan kembali 500,000 yuan, ini adalah keuntungan 450,000 yuan. Jika Anda tidak mengizinkan saya membayar, bukankah itu berarti Anda tidak mengizinkan saya mendapat bagian kuenya? Memikirkan hal ini, Yakub segera berkata dengan jujur, Ervin, saya tidak bisa membiarkan Anda menanggung biaya hal semacam ini. Saya masih punya sejumlah uang di sini, jadi saya akan membayarnya. Padahal Yakub hanya mengatakan bahwa uang itu disediakan sendiri. Tapi subteksnya adalah keuntungannya hanya disimpan oleh diri sendiri. Ervin sangat pintar sehingga dia langsung mengerti maksud Jacob yang sebenarnya. Namun, dia melakukan ini bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk menjilat Yakub. Jadi sambil membantu Jacob melampiaskan amarahnya dan membantunya menghasilkan uang. Bukankah Jacob akan lebih berterima kasih padanya di masa depan? Jadi, Ervin berkata tanpa ragu-ragu, Presiden Wilson, karena Anda telah menyumbangkan uangnya. Saya akan memberi Anda sebagian besar keuntungan yang saya hasilkan saat itu. Jacob berkata sambil tersenyum, ya ampun, bagaimana mungkin aku tidak merasa malu? Saya pasti tidak bisa membiarkan Ervin bekerja dengan sia-sia setelah menghasilkan uang. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, ayo kita lakukan ini, Ervin. Saya akan membayar semua biayanya, dan saya akan memberi Anda 20% dari laba bersih. Zhang Ervin berkata sambil tersenyum, Presiden Wilson, ini urusannya nanti. Saya harus mengingatkan Anda bahwa setelah Anda memilih sesuatu, kita harus membayarnya terlebih dahulu. Saat membeli tiruan, Anda harus membayarnya dan mengirimkannya. Dan Anda harus membelinya dan meninggalkannya. Kami telah memilih mereka. Setelah membeli sesuatu, jika Peter tidak mengambil umpannya, maka uangnya akan terbuang percuma. Apakah bisa diberikan kepada orang lain masih belum diketahui. Anda harus menanggung biayanya, jadi saya harus menjelaskan risiko ini kepada Anda. Jacob berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Ervin jika aku harus memilih sendiri. Saya pastinya tidak yakin, tapi bukankah Anda harus menjadi konsultan? Seluruh jalan antik akan mengatakan curang, oh tidak, mari kita bicarakan hal ini. Dalam hal pengemasan dan penceritaan, Anda pasti yang pertama. Saya percaya pada visi Anda. Hal-hal yang kamu pilih seharusnya mudah untuk menipu Liang Yu. Setelah mengatakan itu, Jacob berkata lagi, oh, ya. Setidaknya, tidak masalah meskipun keberuntungan tidak mengambil umpan minggu ini. Dan dia bukan satu-satunya orang kaya, saya yakin dengan kemampuan Anda masih bisa menjualnya. Perkataan Jacob membuat Ervin merasa sedikit tertekan. Dia berpikir dalam hati, Tuan. Wilson ingin aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah ini berarti meskipun aku tidak bisa menipu Liang Yun, dia masih harus mencari seseorang untuk menipunya dan memberinya uang? Ini benar-benar tak tahu malu. Ervin sudah menyesal mengambil inisiatif membantu Jacob membalas dendam. Sebelumnya, dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membantunya dan mendapatkan kesan yang baik. Tapi sekarang tampaknya, jika hal ini tidak berhasil, dia harus mengeluarkan banyak uang. Jika dia benar-benar mengajak Jacob menghabiskan 50,000 yuan untuk membeli sesuatu dan mencoba menipu Liang Yun sebesar 500,000 yuan. Jika hal ini tidak berhasil, dia harus membayar 500,000 yuan. Berikan padanya. Memikirkan hal ini, Ervin menghela nafas dalam hatinya, gelap. Gelap sekali. Namun, Ervin juga tahu betul di dalam hatinya. Sialan hal semacam ini, tidak ada jalan untuk mundur. Dan tidak ada penyesalan yang harus diminum karena masalahnya sudah sampai pada titik ini. Jadi kita hanya bisa melanjutkan dan melakukannya sebagai bantuan kepada Guru Wei. Jadi, dia berkata, Presiden Wilson, jangan khawatir. Meskipun kita gagal memenangkan Liang Yun dalam masalah ini. Saya juga dapat berjanji kepada Anda bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang Anda investasikan, Anda akan mendapatkan keuntungan setidaknya 2 kali lipat. Dengan menjanjikan penggandaan, Ervin pun menetapkan batas kemungkinan kerugiannya. Tujuannya adalah untuk menipu Peter hingga ratusan ribu, jadi investasi maksimum dalam masalah ini hanya 100.000 yuan. Jika melebihi 100.000 yuan, tidak akan hemat biaya.
Dia tidak bisa menghabiskan $100 untuk membeli uang $100 palsu dan kemudian mencari toko untuk membelanjakannya, bukan? Bukankah itu hanya penyakit? Adapun biaya 100,000 yuan, Jacob harus membayarnya. Jika Peter tidak menerimanya, dia akan memberikan 200,000 yuan kepada Jacob. Jika benda tersebut dapat menemukan korban berikutnya, dia akan tetap mendapatkan sejumlah uang dan tidak akan kehilangan apapun. Jacob baru saja menerima dua uang sejumlah $50,000 dari putri dan menantunya kemarin. Dia punya uang di rekeningnya dan kepercayaan di hatinya, jadi dia berkata dengan gembira. Ervin, kalau tidak, kamu lebih bisa diandalkan. Lihat kami kapan kamu akan melihat sesuatu? Tolong lakukan ini secepat mungkin. Saya akan pergi ke Dubai dalam 2 hari. Cobalah selesaikan ini sebelum aku pergi. Ervin juga mengambil resiko dan berkata dengan cepat. Presiden Wilson, karena ini lebih cepat, ayo pergi ke sana sekarang. Jacob menampar meja, ayo pergi. Ayo lakukan.